Mas, apa? kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Suruh orang sopan tapi dia sendiri nggak tahu tata krama sopan kayak gimana. Lu datang nyamperin orang makan, lu ngajak ngobrol itu udah nggak sopan, lu udah melanggar kesopanan. Masih untung dijawab sama masnya. Untung nggak dilempar itu makanan ke muka lu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian itu bangga dengan lambang yang kalian pakai, dengan titel yang kalian gelarin. Halo, selamat pagi. Daripada KPDN Kementerian Perdagangan. Kenapa tak mencontoh Malaysia? Tengok dia orang itu caranya itu sudah jauh berbeza, geng. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa sih yang tak teringin jabatan? Siapa sih yang tak teringin mendapatkan kuasa? Karena kuasa itu sebagai pemimpin. Jadi itu juga impian-impian para seseorang. Apabila kita orang macam sebagai orang biasa, itu adalah impian kita. Akan tetapi apabila dipegangi atau dipercayai menjadi seorang pegawai jabatan ataupun penguat kuasa lah ya, kalau bahasa Malaysianya, kita juga harus bertanggung jawab. Baru-baru kali ini di Indonesia ini sangatlah viral sekali tentang polis. Viralnya itu seorang warga tengah makan, konon katanya dia orang itu lepas mabuk, konon katanya seperti itu. Lepas itu ditegur oleh pihak kepolisian Indonesia. Nah, cara menegurnya ini yang membuat netizen-netizen Indonesia ini pro dan kontra. Takutnya nanti salah paham, alangkah baiknya kita tengok dulu videonya biar boleh lebih detail. Kamu kerja di mana, Bos? Hah? Perak. Di mana? Pelabuhan. Pelabuhan. Ya, di Perak pelabuhan. Di apa? Pelabuhannya bagian apa? Teknisi. Hah? Teknisi. Mas, Di apa? kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Jadi biar kamu tahu sopan santun, kalau orang nggak sama santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai mas, saya dorong-dorong itu, enak nggak? Gimana? Ya, enak. Hah? Gusti Allah sing balas. Gusti Allah sing balas. Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Yang sopan gitu loh, kita datang ke sini baik-baik ya. Wanita tadi ataupun si korban tadi itu cakap Gusti Allah sing bales, itu bahasa Jawa geng, yang bermakna biar Tuhanlah yang membalas. Sebab dia orang itu merasa menjadi korban lah, yang bermakna ya. Sebab dan polisnya tadi itu katanya sopan ya, tapi sekitar dia orang itu datang tanya cara cakapnya itu macam itu. Nah, lepas itu dia itu tengah makan, caranya katanya tak punya sopan. Sementara dia orang sendiri, pihak kepolisiannya sendiri, itu pun cara bicaranya macam itu. It's okay. Memang saya tengok komen-komennya orang-orang Indonesia itu kronologinya yang sebenarnya di tempat itu tempat permabukan ya. Jadi macam tak ada, maksudnya orang yang kesopanannya itu sangatlah kurang sangat. Akan tetapi kan hanya tempatnya, bukan semuanya orang. Nah, orang yang ditanya itu menurut saya orang yang biasa, yang baik dan sopan menurut saya. Karena dia orang tadi ketika ditanya, dicakap macam itu, didorong, terus tanya kalau sopan, boleh sopan enggak. Nah, sementara pihak kepolisian sendiri itu pun perbuatannya macam itu. Dan pihak polisi itu yang seharusnya menjadi contoh, menjadi mengamankan lingkungannya, bukan malah menakut-nakuti. Akan tetapi rata-rata
para warga itu takut kepada polisi, yang sebetulnya kita ini tak payah takut kepada kepolisian, kecuali kalau ada hal, ada problem, ada case, ada rasuah, baru kita takut. Karena sebenarnya tujuannya polisi itu untuk mengayomi rakyatnya, bukan untuk menakut-nakuti rakyatnya. Dan video ini juga dibahas oleh netizen-netizen Indonesia. Sekarang kita tengok dulu pembahasan ataupun pendapat dari netizen Indonesia sendiri. Mas, Tapi apa? kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya? Nyuruh orang sopan tapi dia sendiri nggak tahu tata krama sopan kayak gimana. Betul. Lu datang nyamperin orang makan, lu ngajak ngobrol itu udah nggak sopan, lu udah melanggar kesopanan. Masih untung dijawab sama masnya. Untung nggak dilempar itu makanan ke muka lo. Nah, betul. Nggak sama santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai mas saya dorong-dorong gitu, enak nggak? Gimana? Pakai dorong-dorong lagi. Attitude lu di mana sih? Sumpah. Lu masuk pelawan pakai ini kan? Masa lu nggak bisa belajar attitude dengan baik? Sopan santun aja lu nggak tahu. Satu lagi. Tindakan lu kayak gini, itu udah termasuk bullying. Secara tidak langsung lu udah melakukan kekerasan verbal sama masnya. Dan lu bisa dituntut balik, tau? Tau lah ya, masa enggak? Masnya bilang ini. Biarin aja. Hah? Gusti Allah sing balas. Siapa sing balas? Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Semoga Tuhan membalas. Amin. Sorry kalau gue ikut campur, cuman di sini gue sebagai warga Indonesia, gue anak muda Indonesia, dan gue memakai hak gue, kebebasan dalam berpendapat, dan itu pendapat gue. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini tuh aku mau membahas yang lagi viral ya. Sini merapat, yang tukang gosip merapat dulu ya. Tahu kan yang lagi viral itu apa kan? Polwan ya, oknum yang berpangkat mengeluarkan sifat arogannya gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian itu bangga dengan lambang yang kalian pakai, dengan titel yang kalian gelarin, karena kalian memang berjasa banget untuk negara Indonesia. Tapi tidak untuk disalahgunakan juga gitu loh. Jadi kalian itu oknum-oknum ini sebenarnya ini oknum-oknum ini ya paling dimusuhin banget sama rakyat sebenarnya ya. Rakyat itu paling bermusuhan banget dengan oknum-oknum. Nah, kalau misalkan ada peluang dikit aja nih membuli oknum-oknum berpangkat gitu kan, pasti rakyat ini berceloteh gitu loh. Nah, jadi sekarang itu zaman sosial media, zaman dimana era digital, dimana kita itu gampang banget diviralkan. Jadi bukan kayak zaman tahun 90-an gitu, enggak. Ini sekarang dikit-dikit itu viral, diviralin gitu. Ya, lebih berhati-hati Nah, jadi patutnya. sekarang rakyat itu sebenarnya tidak takut lagi dengan yang oknum-oknum berpangkat, yang bertitel, kalau mereka itu benar. Oke? Betul. Boleh-boleh aja dan sah-sah aja kalau mau ngeluarin sifat arogan ya kalau dalam masa penangkapan ataupun ada tersangka yang melawan, kalian keluarkan power kalian itu beneran super jempol banget. Rakyat itu sangat mendukung aparat-aparat ya dan mendukung kepolisian banget untuk mengeluarkan powernya di lapangan untuk melakukan hal-hal yang baik dan mengamankan Indonesia tentunya ya. Tapi tidak untuk rakyat kecil. Kalau rakyat kecil tidak salah juga jangan dikeluarkan sifat arogannya. Nah, seperti Polwan ini ya, Polwan ini jelas-jelas dia datangin ya si laki-laki ini, dan laki-laki ini kan dia lagi makan ya. Memang dalam posisi dia lagi makan, kecuali dia lagi duduk santai ngegame ya, datang polisi nanyakin dia sambilan ambil makanannya, sambilan ngomong, sambilan makan, itu lain cerita. Bisa dikatakannya tidak sopan, tapi ini kan kondisi memang rakyat ini, si laki-laki ini dia lagi makan. Tiba-tiba ada satu tim polisi itu datang gitu loh. Dan bertanya-tanya gitu kan. Nah, bertanya-tanya, dia kan sambilan makan gitu kan. Memang awalnya itu lagi makan gitu loh. Jadi nggak sopannya itu di mana? Yang nggak sopannya itu ya di oknumnya gitu loh. Kenapa lu mau nanyakin orang, lu apa nggak bisa ya nggak usah di belakangnya gitu ya, lu di depannya dong sambilan ngomong atau apa gitu kan. Nah, habis itu ini polwannya pula ya kan, dia kayak langsung, lu nggak sopan ya, orang lagi ngajakin lu ngomong, lu malah makan gitu loh. Kalau saya sorong-sorong kamu itu gimana gitu loh maksudnya. Lah, kok jadi lu yang marah gitu loh. Kan ditanya ya, kan kamu yang menanyakan si laki-laki ini gitu loh.
itu lagi berbalik, jangan arogan dengan pangkat yang kamu gelar gitu loh. Kan jadi olok-olokan masyarakat kan. Ya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat ya butuh klarifikasi ini sih. Kenapa arogan banget untuk si polwan yang satu ini? Saya setuju sih geng, karena ini kalau dibiarkan ini semakin lama semakin merajalela, dan orang-orang yang berpangkat, yang punya jabatan itu seenaknya sendiri, dan rakyat yang harusnya itu dilindungi ini macam sampah kalau dibiarkan. Dan saya juga setuju dengan tentang makanan. Setiap orang kaya ke miskin, semua itu butuh makan. Semua itu nak makan untuk mempertahankan hidupnya, dan kita harus menghargai makanan itu. Dan kalau dia orang tengah makan lalu ditanya-tanya seperti itu, membuat tak nyaman atau dan lain-lainnya, itu sopan santunnya di mana, attitude-nya itu di mana, mindset-nya itu macam mana. Oke, ketegasan boleh juga tegas, tapi tengok situasi yang tepat, jangan kepada semua orang. Nah, kenapa tak mencontoh Malaysia? Waduh, kenapa Malaysia lagi nih? Nah, kenapa tak mencontoh Malaysia? Saya cakap macam itu karena polis-polis di Malaysia itu cara cakapnya itu tak macam itu, tapi membuat warga-warga itu semuanya takut. Tegas tapi kepada sasaran yang tepat, macam video ini. Halo, selamat pagi. Halo. Daripada KPDN Kementerian Perdagangan. You apa jaga kedai sini? Ada bos lagi? Tak ada? Tak ada. Masuk dulu. Saya mau checking sikit. Jual apa? Jual air je. Oh buka. You jual apa? Kakak jual Maggi je. Ini kedai makan, betul? Ya. Apa kau masak? Masak Maggi je? Oleh macam kedai ni. Siapa bos you call? Tanya lesen. Apa? Saya tengok you punya SSM. Daftar bulan 1. Sekarang dah bulan 7. Ke saya salah bulan 7? You faham yang saya cakap ni kan? Jangan buat bela-bela je ni, tak boleh. Tak sampai nanti saya nak cakap. Terus sekarang you jual apa kat sini? Mana jual air panas dengan air sejuk? Sama itu air soya. Jual soya je 4 kotak je saya nampak. Bos tolong tegas sikit. Nama saya Azham, saya daripada KPDM Melaka. Ini saya datang checking kedai you. Saya cek berkenaan you punya tanda harga lah, sebab you kedai makan. Apa kaitan you dengan owner kedai? Saya owner, dia sewa. Oh, you owner kedai. Saya tak nak cakap dengan you sebab you owner bangunan saja. You tak terlibat dengan perniagaan ni. Dia salah faham lah ni. Okey, baik-baik. Okey. Saya nak cakap dengan owner kedai, bukan owner bangunan. Faham tak? Faham? Okey, sekarang ni telefon ini owner kedai. Bukan owner bangunan ni, saya nak ni, nama ni. Kalau you pusing sana, pusing sini, saya makin pening, saya makin lagi marah tau. Jangan telefon owner bangunan tak tahu apa. Telefon kawan you. Alam baik. Boleh isi dia jangan buat nanya kat kami lagi. Boleh. Cakap Melayu lah. Tolong masuk saya gijang ya. Awak mati saya. Ni siapa? Kawan you? Kawan saya. Ambil saya cakap kawan you. Alam baik. Itu kota Bolen tu. Hello? Ya, you. Okey, saya Azham daripada KPDM Melaka. Dah duduk kopi dah. Putus dah. Hello. Kesalam. Ya bang. Abang owner ke? Ni abang ni apa? Suami kepada tu bukan? Suami kepada owner lah. Dapat aku jumpa you. Dah 3-4 orang rekod sini. Okey. Memandangkan abang ni kedai yang berniaga, kedai makan. Kat mana pun dia boleh masuk. Dia kata jual apa? Maggi dengan air apa semua ni kan? Tapi dia tak buka. Tak buka. Tak buka macam mana pula? Dia kena ubit lagi. Tak boleh macam tu bang. Kita datang kedai buka. Dia kata dia berniaga. Dia jual air ni. Takkan abang buat air tak jual? Tak, apa tengok dah lama kita niaga dah. Apa tengok dalam belakang. Mungkin dah basuh lah apa je dah. Macam mana pekerja cakap berniaga, abang cakap tak berniaga? Dah berniaga bila bang? Saya buka ambil gambar aje bang. Untuk buat lesen. Terus setakat ni kalau dia buka macam ni untuk apa je bang? Tak ada kamera apa semua? Bang Izzat ada buat wiring tu bang. Saya datang sini, bila saya tengok kedai beroperasi, saya tanya dia berniaga ke tidak, dia cakap berniaga. Dan saya tanya menu pun, dia cakap dia tunjuk menu yang ada kat depan ni lah. Di Bangla sebelahan ni. Bangla sebelahan ni. Abang mesti cakap Bangla apa? Bangla datang tukang masak kat sini. Baru injection dalam bakat. Cuma nak majunya kawan saya je. Betul.
Dia baru lagi buat, baru buka lah 23 dia buat typhoid. So lepas ni jangan buka dua-dua macam ni. Dia akan datang syak wasangka lain. Kita lah kuasa datang untuk buat checking, kita tengok abang berniaga lah. Cuma kita ada budi bicara lagi. So hari ni kita pakai budi bicara lagi, mengatakan okay lah, abang kata abang tak berniaga, kita tengok barang kat belakang pun tak ada, saya terima abang punya tu. Okay, terima kasih. Jangan letak lagi yang orang tak faham bahasa Melayu kat sini. Masalah. Susun meja ni jangan bagi nampak macam beroperasi, itu saja. Oke, caranya itu berbeda. Ditanya dulu, dan cara tanyanya itu sangatlah detail, meskipun tak seberapa halus-halus sangat, tapi kan itu karena jabatan KPDN ya, jadi harus tegas biar lawan bicaranya itu agak boleh menghargai. Stop geng, stop. Saya cakap stop, berhenti sekejap. Jangan koyak dulu, seakan-akan saya tunjukkan keburukan Indonesia dan tunjukkan kebaikan-kebaikan Malaysia. Ini bukan membanding-bandingkan dan juga bukan menunjukkan keburukan ataupun kebaikan. Ini sesuai dengan fakta di lapangan itu macam mana. Jadi ada yang harus kita benahi, ada yang harus kita perbaiki, dan juga ada yang harus kita contoh agar mudah dicerna gitu maksud saya ya. Paham ya dari sini ya. Nah, sekarang kita tengok. Memang tak semuanya polis di Indonesia itu berbuat hal macam video yang paling di awal tadi. Ada juga polis-polis Indonesia itu yang baik, seperti polis yang mempunyai channel YouTube Riananda memberhentikan seorang rider dari Malaysia. Nah, kini dia orang buat hal apa lagi? Kita tengok dulu videonya. Oh, jual semangka ini di jalan ya. Ini Indonesia kan, bukan India, bukan Bangladesh kan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Banyak semangkanya ya? Baru panen? Enggak, udah lama panen. Udah lama panen? Ini barang baru bang ya. Ya. Kenapa jualannya di pinggir jalan gini? Sini agak ramai sedikit bang. Tapi kalau Oh. Ini panennya di mana? di Udegli sana. Panennya di Legle. Memang biasanya kalau jualan di sini? Enggak, kadang-kadang di situ. Ini baru minggu ini ya. Oh, baru minggu ini. Baru 4 hari lah. Ya. Ini siapa? Oh, adik. Masih sekolah? Kelas berapa adik sekolah? Kelas 2 SMA. SMA mana sekolahnya? Jangkabuya. Jadi ini bang, sekedar himbauan. Sini dikit abang. Sekedar himbauan. Ya nama juga kita cari rezeki kan. Boleh di mana aja. Tapi ini kan jalur nasional. Banyak kendaraan besar, banyak kendaraan yang kencang jalan di sini. Hati-hati. Tetap waspada. Kalau mungkin ada kendaraan yang agak oleng apa gimana ya, tetap perhatikanlah situasinya. Karena kita jualannya pas di pinggir jalan. Hati-hati. Saya kirain sewa tempat gitu buat panggung atau papan gitu kan, bisa mundur dikit. Jadi nggak terlalu bahaya. Ini dah yang sementara, bukan video ke depannya. Berapa lama biasa kalau jualan? Tidak, kadang-kadang 2 minggu udah habis ya Oh, 2 minggu udah habis ya. panennya. Nanti kalau panen lagi di mana lagi? Kalau panen lagi, kalau nggak lebih banyak, nanti di dalam sana aja. Oh. Yang penting kan tetap hati-hati karena ini kita lihat nih dari jalur sana nih pada kencang-kencang gitu kan. Supaya antisipasi aja. Nah, mobilnya bisa besar nih. Oke? Jadi saya mau kasih edukasi, himbauan supaya abang aman di jalan. Berapa sekilonya? 5.000. Yang kuning nggak ada? Yang kuning nggak ada, cuma yang ada yang merah sama yang non biji. Oh. Tadi saya lihat si adik yang jaga sendiri ya. Hati-hatilah pokoknya. Yang penting saya doakan laris hari ini. Ya. Hati-hati, tetap jaga keselamatan. Oke? Ya. Apalagi kalau ada pembeli-pembeli gini kan tempat parkirnya nggak ada.
Kalau mobil-mobil yang mau berhenti beli nggak ada kan. Oke, hati-hati ya. Memang terbaiklah polis macam inilah yang kita butuhkan, geng. Bukannya menakut-nakuti rakyatnya, dan juga bukan berarti dia orang itu tak tegas. Tapi kita rangkul dulu, kita ayomi dulu, kita tanya dulu apa masalahnya. Nah, lepas itu beri himbauan ataupun nasihat yang tepat. Karena kenapa? Kalau hal-hal yang macam ini kita biarkan, selain untuk keselamatan, apa bedanya Indonesia dan juga Bangladesh ataupun India yang jualan tak ada aturan di tepi jalan, mengganggu jalanan, mengganggu lingkungan, buang sampah sana sini sembarangan, yang menimbul nanti kalau banjir yang disalahkan pemerintahnya. Apa bedanya dengan negara-negara lain yang tak mau maju, geng? Yang belum maju lah, sorry, maaf. Nah, kita Indonesia ini katanya Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi harus diperbaiki. Memang 2045 itu memang masih lama. Tapi kalau dari sekarang kita ini tak membangun dari SDM, perilaku, ketertiban dan lain-lainnya, sampai bila negara Indonesia ini boleh maju, geng? Bukannya saya ini mengkritik, bukan saya ini menghina, karena saya ini mengajak orang semua untuk maju ke depan agar kita ini boleh macam negara-negara lain. Saya itu iri, geng, dengan negara-negara lain, termasuk di Malaysia. Di sana itu kenapa boleh tertib? Kenapa banyak orang yang bekerja di sana? Itu bermakna karena di sana itu gajinya lebih besar. Dari segi mata uang pun juga lebih besar. Sebetulnya Indonesia ini kalau betul-betul kita kerjakan, insya Allah kita ini boleh. Bukannya kita nak bersaing, setidaknya Indonesia ini banyak perubahan ataupun SDM yang mempunyai tingkatan yang tinggi lah ya, jangan rendah. Oke, geng, kita berdoa saja bersama-sama orang Indonesia ataupun orang Malaysia agar kita ini diberi kemudahan untuk berpikir dan juga kemudahan untuk sadar diri, dan juga untuk jabatan-jabatan Indonesia tak payahlah arogan, tengok dulu masalahnya apa, kalau sudah kita tengok baru kita ulas, ternyata ini dan solusinya macam ini, nah, seperti itu. Oke, geng, semoga dengan semua video ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.